Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, goreng. Yang hangat. Yang Apa artinya hangat. Bang Sungui, sudah sholat maghrib apa belum ini? Ini udah malam apa maghrib sih kita di sini? Maghrib baru, Neng. Oh, maghrib. Di sini belum maghrib, Neng. Masih baru menjelang azan. Oke. Sebentar nih, kayaknya aku ada panggilan alam ini. Aduh, maaf ya. Maaf banget nih. Soalnya ada panggilan masuk lagi. Bang Sungui. Aku mau bilang apa ya? Bang Sungui. Kenapa? Punya hal memalukan nggak yang pernah dilakukan waktu kecil? Banyak sih. Kalau yang bikin memalukan ya. Banyak. Apa tuh salah satunya? Yang paling jorok. Boleh, apa? Keluar sendiri di keramaian. Itu merupakan hal yang paling jorok. Tapi aku juga pernah loh ngerasain hal yang kayak gitu. Gimana kalau malam ini kita bincang-bincang goreng dengan seorang wanita yang sudah punya anak kecil? Alhamdulillah. Siapa tuh? Ente bener-bener ya lagi podcast masih bisa aja sendawa kayak begitu. Kepedasan. Kayak kita belum siap ini. Apa kita mulai dari nol lagi nih untuk memulai podcastnya? Ya terserah. Ya udah, nggak usah, lanjut aja. Ini ya kita panggil aja deh daripada kelamaan. Iya. Tapi aku manggilnya itu ada panggilan kesayangan sih. Nggak tahu yang lain pada manggil yang sama. Tapi aku punya panggilan kesayangan buat dia sih ya. Miss Jul. Hai. Tamu kehormatan datang nih. Tamu kehormatan datang. Tamu kehormatan muncul. Yes, siap. Tamu kehormatan datang nih. Ini sebenarnya ya teman-teman ya, ini Miss Jul tuh ada arti tersendiri buat aku. Kenapa aku panggil dia Miss Jul? Dan itu pun sampai saat ini kayaknya baru aku dan kamu yang tahu ya, Mbak ya. Iya. Mbak, ini mau kita kenalin nama asli atau Miss Jul aja nih? Miss Jul aja deh. Emang nggak gitu kata Mr. Robin, Korean style. Oh iya. Korean style. Tapi kan kalau Korean style itu panggilan kesayangan dari Mr. Robin, bukan dari aku. Iya. Panggilan cintanya Mr. Robin itu. Panggilan cintanya Mr. Robin. Oke. Miss Jul. Aku manggilnya Yes. Miss, kira-kira ini tadi kan aku sempat nanya nih sama Bang Sungui. Punya hal memalukan apa? Ternyata dia pernah pup di celana waktu masih kecil gitu. Nah, kalau Miss sendiri itu punya nggak? Ada sih beberapa. Mau yang kecil, mau yang besar ada, mau yang dewasa ada. Yang bikin malu di Mau yang keramaian aja lah. waktu yang aku kerja ini kemarin juga ada kok. Yang waktu kerja ada? Ada. Apa tuh? Ada. Jadi biasalah tim kita kalau sudah lagi jalan ya, ngobrol nih ya sama orang lain. Cerita dulu dong dari awal. Itu si Miss Jul, cerita dulu dong. Ini di salah gimana? Cerita dulu dong dari awal Miss Jul tuh kerjanya apa, terus kegiatannya apa, kenapa tim kita, ada apa dengan tim kita itu siapa gitu, terus baru cerita, itu kenapa sih iya. gitu? Oke, dari awal nih. Boleh. Aku buka semuanya ya. Jadi saat ini aku kan
Bang, sudah makan belum bang? Udah Alhamdulillah barusan makan apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh bala-bala. bala-bala. Apa itu bang? Orang Sunda Kayak sih. gorengan. Bakwan, bala-bala banyak aktif banyak gaya. Emang Bang nggak denger tadi barusan sendawanya gede di awal. Denger sih, aku pikir tadi makan kodok teh. Ya, krok. Aduh. Gimana pas sama kodok? Iya. Jadi gimana Mbak? Gimana cerita dong? Mbak tuh kegiatannya apa dulu? Jadi aku saat ini ada di tim QE kan, kerja lagi di tim QE. Pada saat itu kita kan lagi visit debitur. Nah, setelah tanya-tanya debitur itu ada usaha gitu loh teh. Ya namanya tim QE itu bagaimana sih gitu loh. Kita kan sempat mencurigai sesuatu di situ ada case. Ngobrol di situ terus ada tetangga ikut nimbrung. Oke lah, nimbrung. Di situ si debitur kan udah mau pamit. Ya sudah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas informasinya. Saya pamit ya. Terus kata dia begini, Mbak, saya ada buah tuh. Dia sudah naruh buah. Awalnya pada saya datang, saya kan lihat pohon itu, terus tanya, Bu, buah belimbing ini berapa? Padahal hanya sekedar tanya gitu loh. 1 kilonya kalau pas lagi panen begini 3.000 Mbak, tapi sekarang lagi posisi agak mahal, jadi 1 kilonya 5.000 kalau nggak salah kata dia. Oke. Oh gitu ya. Nah setelah itu kan pamit, si ibu bungkus buah belimbing itu. Buah belimbing itu ya, aku kan juga nggak ada kepikiran kalau si ibu itu mau bawain aku gitu loh. Bu, nggak usah. Ternyata tiba-tiba di motorku kan ada cantolannya, itu kan kasih aksesoris sendiri, ada cantolannya. Nah, Ibu nggak usah Ibu, terima kasih, aku gitu. Gak apa-apa Mbak, bawa aja, sambil aku dorong tuh motor ya. Kan di tim KIA tidak boleh menerima apapun dari debitur, tapi kan aku nggak minta, aku dikasih. Iya. Udah, Terus aku jalan dan ternyata aku dipanggil, Mbak, kata dia. belum bayar. Aku pergi, oleh lumayan ya. Terus aku balik lagi, kenapa Bu? Oh, langsung hilang nih jaringannya. Loh, Mbak, jadi dipikirnya itu. Oke, jadi Halo, ya, jadi ini tadi sempat hilang ya suara Mbak. Jadi Jadi motor udah didorong, Mbak udah jalan, terus dipanggil lagi. Iya, dipanggil lagi. Mbak, kata dia. Aku berhenti. Aku putar motor, balik. Mbak, kenapa Ibu? Aku gitu. Loh Mbak, kok nggak bayar, kata dia. Lah, aku pikir dikasih sama dia. Asem, aku malu di situ. Berapa orang di Mbak bayar, Mbak, kata dia. Anjir, aku gitu. Iya Bu, berapa harganya, aku gitu. Lah, aku pikir aku ada bilang, dia pikirnya pada saat aku tanya itu aku mau beli, aku nggak beli, aku hanya tanya. Astaga, tidak ada yang tahu aib itu selain diriku, dan sekarang aku bongkar. Sumpah malu aku. Ya terus wah gila nih orang. Bu, sudah saya petikkan Mbak, kata dia. Ya sudah, aku bayar, hilanglah uang 15.000 ku. Itu 3 kilo. Itu uang di tanggal tua lagi. Aduh, mampus. 2 hari makan belimbing aja, nggak usah makan nasi. Itu 3 kilo beratnya. 3 kilo, tapi kata dia 3 kilo, ya nggak ngerti aku itu mau berapa kilo gitu. Pokoknya dia mintanya. Dia tiba-tiba manggil Mbak, dipanggil tuh sama tetangga-tetangganya tadi kumpul, ada bapak-bapak juga. Mbak, kata dia. Apa kenapa Bu? Motor lagi tuh motor. Tolong apa itu? Dalamnya daging apa aja? Oke. Jadi sekarang aku nggak pernah tanya-tanya lagi sudah, dan nggak mau dikasih lagi, aku kapok. Kacau ya. Ya, mana tanggal tua lagi.
Ya udah sampai Nema gajian ya Mbak makan belimbing aja makan lagi. belimbing. Iya, makan belimbing aku 2 hari. Itu kalau makan belimbing, lapar makan belimbing. kalau makan belimbing keseringan itu bukannya nggak bikin sakit perut? Ya sakit, tapi mau gimana lagi? Sekalian Gak ada kayak ngidam pilihan. kan. Iya. Ya, hitung-hitung mengingat ngidam yang kemarin kurang. Jadi ini sampai saat ini baru pertama kali dibuka ya Mbak di podcast ini ya, baru pertama kali ternyata. Baru pertama kali. Tidak Kenapa? ada yang tahu, baru di sini. Sebenarnya malu sih. itu banyak orang lagi ya di sana ya? Iya, mereka lagi banyak orang gitu loh. Lagi kumpul-kumpul gitu loh. Ada bapak-bapak juga yang manggil sambil tepuk-tepuk lah. Aku pikir ada apakah HP ku yang kayak ketinggalan atau bagaimana. Aku balik badan. Loh Mbak, kok nggak bayar? Kata dia. Loh, apanya Ibu? Saya tolong gitu. Itu belimbingnya. Kan Mbak tadi tanya harganya. Anjir. Oh iya Ibu, saya bayar. Uang udah tinggal 25.000. 15 bawa dia, mampus dah. Ya, tapi kan apa ya, itu strategi marketing si ibu kali ya, kalau orang nanya harga berarti udah beli gitu. Iya. Tapi emang banyak sih, emang kesel sih sama ini, jujur ya, ini buat para pedagang kalau yang denger ini paling kesel sama yang kita baru nanya ini berapa itu langsung diambil, langsung Sudah langsung diplastikin. dibungkus. Iya, kita kan belum tentu mau beli ya. Jadi kita masih tanya harga aja, dia udah langsung ambil gitu. Aku kan tanya blimbing itu kan soalnya kan aku mau visit gitu loh. Aku basa-basi, taulah tim KIE kalau basa-basi dari ujung Aceh sampai ujung sana, ujung Papua sana kan. Ya kenapa di media langsung dibungkus? Wah pinter ngibulin aku gitu. Jadi sampai detik ini aku nggak pernah jadi kalau seandainya tanya ke tempatnya orang, kalau lagi visit gitu, aku sudah nggak pernah tanya ini harganya berapa, nggak pernah, sudah kapok aku. Jadi kalau emang benar-benar niatan mau beli gitu ya? Iya, langsung tanya, Bu ini berapa gitu, minta tolong dibungkus. Tapi kalau udah nggak bawa duit sedang ngepres di tanggal tua, udah jangan cari masalah deh, daripada resiko. Betul sekali. Iya. Tapi aku kalau yang pernah sih punya kejadian juga ya, ini di usia yang sekarang ya, kemarin ini. Jadi itu tuh ini yang tahu itu cuman satu orang teman auditor juga. Tapi kebetulan alhamdulillahnya teman auditor itu sudah resign. Jadi waktu itu aku lagi kunjungan, sama kayak Mbak, kronologinya kita lagi kunjungan ke ini maaf ya kalau misalnya ada suara berisik-berisik di belakang, anggap aja itu latarnya gitu ya. Soalnya kita mau nyuruh orang lain untuk tidak ribut juga nggak mungkin kan gitu ya. Suruh minta orang lain untuk diam juga nggak mungkin. Musik latar gitu. Iya, anggap aja latar yang kayak tadi sendawa, kayak ada orang ngomong di belakang. Itu tuh kayaknya pemanis suasana kita di sore di maghrib, di senja hari ini gitu. Oke, kita back to topic ya Mbak. Aku juga pernah waktu itu di usia segini, waktu itu lagi visit ke rumah debitur ceritanya. Terus tiba-tiba kan Eke kan semok and montok gitu ya. Semok and montok, kelewatan montok. Ini siapa nih ini? Aku. Oh iya. Soalnya soalnya sempat hilang loh tadi. Jadi, kok gini sih, aku jadi bingung mau ngomong apa gara-gara ini sih. Yang satu ribut, yang satu hilang. ini sebenarnya penderitaan hari ini. Enggak. Sebenarnya podcast kita, on air kita malam hari ini memang dadakan. Karena nanti teman siar aku bakal berangkat dan biar bisa upload terus sih sebenarnya akunya, jujur aja sih biar bisa upload terus, makanya aku cari bintang tamu dadakan karena bintang tamu yang sebelumnya nggak bisa, ternyata dianya udah janjian tapi dia yang nggak bisa, tapi ya udah nggak apa-apa.
Balik ke tema tadi nih. Jadi waktu itu aku lagi jalan. Aku lagi jalan kan, terus tiba-tiba aku tuh maksudnya. Nah, posisinya waktu itu kita mau sholat di masjid ceritanya. Jadi kita berhenti dulu tuh di masjid. Aku buka sepatu dong. Jadi pas kan namanya buka sepatu, mau nggak mau kan kita duduk ke lantai kan. Maksudnya kan sepatu aku kan harus dibuka talinya gitu. Iya. Jadi pas aku duduk, celana aku robek dong guys. Itu nyampe ke paha. Itu sumpah. Aku sampai nggak sholat loh. Iya, karena langsung gerak gitu, langsung ketarik gitu kan. Mungkin karena terlalu ketat apa gimana. Iya kayak ketat deh gitu. Terus langsung ke paha. Mengecil sepertinya celananya. Iya kayaknya celananya deh yang salah, bukan pahanya. Iya, bukan lah, celananya yang mengecil. Betul, celananya. Ya sudah lelah sepertinya. Celananya salah ukuran kali ya. Iya, kayaknya celananya salah ukuran. Celananya tidak ada akhlak. Betul. Aku sampai akhirnya saat itu nggak sholat karena untuk berdiri aja itu udah kelihatan mana ada bapak-bapak lagi, namanya masjid kan pasti orang ada aja gitu ya, ada yang sholat juga, ada yang udah selesai sholat tapi mau rehat dulu gitu. Aku sampai, dan untungnya kan aku pakai jaket, jadi aku tutupin sama jaket dulu nih. Posisinya itu kalau aku yang dibonceng itu malah bakal tambah robek. Mau nggak mau aku harus tetap bawa motor dong dengan posisi jaket nutupin yang robek. Terus di depan. Nah, terus teman aku, partneran aku yang turun naik untuk nanyain, "Bu, ada jahitan nggak, benang jahit sama jarumnya nggak?" Sampai di satu toko pas kita nanya, seriusan demi nih, pas di satu toko kita nanya, si ibunya kayak baik banget ya, aku masih inget, "Makasih ya Bu." Waktu itu dia nggak jualan, tapi dia ngomong, "Kenapa?" "Robek Bu." Aku bilang, "Itu gila, aku malu." Akhirnya si ibu minjemin jarum sama ngasih benang. Terus dia nyuruh aku, kan dia punya warung, dia nyuruh aku sembunyi di dapurnya dia. Coba dong gue di dapurnya orang gitu kan, buka celana sambil ngejahit. Tapi kan aku orangnya suka pakai celana pendek ya, di dalam ya pakai short gitu. Nah kebetulan aku kan ada short, jadi kalau si ibu pun lihat aku nggak langsung pakai celana dalam gitu loh, ada shortnya, ada celana pendeknya gitu. Tapi itu tuh emang hal yang paling memalukan. Aku kalau ingat kejadian itu ya aku malu. Sampai celana itu akhirnya aku museumkan dan aku nggak pakai lagi. Teteh nggak ada feel tuh, nggak ada bakal robek nih nanti gitu, nggak ada teh. Harusnya kan teteh bawa sarung. Kalau aku tahu mungkin aku bawa sarung ya. Aku tahu sih celana itu ngepres, cuman aku nggak nyangka bakal langsung robek begitu. Sudah lelah banget itu sepertinya si celana ya. Kayaknya sih. Kayaknya. Nah, kalau abang sendiri ada nggak pengalaman di usia yang udah sekarang sebesar ini punya pengalaman memalukan? Tapi kan soalnya nggak mungkin ya, nggak ngalamin hal yang memalukan sama sekali. Kalau hal yang memalukan sih, yang ditempuh sekarang ya. Iya. Bang, bisa nggak kalau ngomong jangan menggoda gitu, Bang? Kenapa? Ini maksudnya menggoda apa nih, Mbak? Kok menggoda bagaimana gitu? Suaranya sedikit mendesah ya kan? Emang kayak ini, karena Mbak. aku yang lagi nunggu Enggak sih, emang aku juga mikirnya gitu. Kenapa ya Bang Sung itu setiap kali ngomong agak ada pendesahan gitu. Kan aku jadi pengen abang geli gimana gitu ya, fantasiku jadi liar ini nanti. Kacau. Terus Bang gimana Bang? Tunggu ntar, otakku lagi liar. Loh, Wah ini harusnya kita yang berhalusinasi karena desahan Anda. Itu gimana ya? Pengalaman yang paling memalukan itu
Waktu di sebuah tempat makan. Jangan-jangan nggak bayar ini. Oh, bayar Jangan-jangan lah. suruh cuci piring. Pokoknya cuci piring ini. Tetap bayar. Oh, tetap bayar. Tapi kita lagi makan, itu posisi duduknya yang nggak enak. Kenapa? Kalau terlalu duduk, dia melebar. Kalau terlalu duduk dia melebar. Apanya Ini Bang, ada yang melebar Bang? ada Sebentar, teka-teki. aku berusaha untuk mencerna. Ada teka-teki ini. Iya. Kalau terlalu Ngajak bercanda nih Abang. enggak. Takutnya dia melebar. Jadi semua celana itu merasa ada yang ganjel gitu. Tunggu dulu. Kok fantasiku semakin liar ya? Iya, sekaligus dengan bau-baunya gitu loh. Apa itu? Semakin duduk melebar, berdiri jatuh semua. Apa itu nanti? Jangan-jangan Anda pup di celana. Hah? Anda pup di celana? Kan udah dibilang tadi, kalau didudukin dia melebar. Jangan dibikin apa namanya tuh? Jangan diperjelas. Tahu kecil dah. Tapi Astaga Bang, itu gimana bentuk dan baunya nanti? enggak, tapi Abang beneran masih pup di celana di usia segini? Astagfirullah, bukan sengaja, Neng. Enggak. Iya, tapi maksudnya tuh Bentar aku membayangkan. Itu kan Memang Abang udah nggak pup 1 tahun. niatnya tuh kan jelek. Aduh minyak katanya. Mampus dong. Ya, niatnya itu jelek. Niatnya tuh mau buang angin ke teman-teman. oh, Jadi sama-sama. Ya keluar sama ampasnya. betul. Itu Mas ya, bikin malu deh. Itu benar-benar Terus? makanya jangan suka kentut sembarangan dong. Malu. Terus? Ya ujung-ujungnya yang makanan saya dibungkus. Kasian Bang. Orang makan di warung nasi, saya makan sendiri di kontrakan. Mbak, Siapa suruh mau ngerjain, ngeprank temennya? Niat ngeprank tapi saya yang diprank sendiri. Iya. tapi ya aku tuh Kasian Bang. waktu dulu waktu kecil, waktu apa sih namanya, waktu sekolah SD deh kalau nggak, iya SD itu aku pernah tuh pup dalam celana, tapi posisinya aku tuh lagi diangkot. Aku sampai sekarang itu masih inget abang-abang yang duduk di sebelah aku. Pas aku turun, itu kan ekor mata kita bisa ngelihat orang ya, walaupun kita nggak ngelihat orang itu. Iya. Di pantat nge-flag. Jadi si abang-abangan, iya abang-abangnya itu kayak menyeringat apa sih bahasa itu, yang ih gitu, bau menyerengit gitu ya, gitu deh pokoknya. Mengernyit ya. Iya, karena Ya. bau gitu. Jadi sampai sekarang aku tuh merasa berdosa untuk abang itu. Mudah-mudahan abang dengar podcast ini, abang ingat anak perempuan SD yang waktu itu turun dari angkot, yang abang menghirup udara segar. Sorry ya. Itu kejadiannya gimana tuh? Buang angin apa gimana? Udah Enggak, mules. udah mules bang. Waktu itu masih anak SD, tapi kan nggak bisa nahan. Gitu sih. Jadi mau nggak mau ya udah dilepasin. Akhirnya nyampe itu ya, ini jujur, itu posisinya pas udah nyampe rumah, pas dibersihin udah kering. Itu jadi ditahan berapa lama? Aku cerita ini aku pengen muntah. Ya ngajak ngomong jorok, dia sendiri yang pengen mutah. Ih, ganti topik. Aku jadi pengen muntah sendiri ngebayanginnya. Soalnya asli itu pas aku udah nyampe tuh jadi udah saking udah kelamaannya dari itu sampai kering. Aku habis itu sampai diomelin sama mama kan. Tapi ya kenangan-kenangan SD itu lucu-lucu aja sih.
Pernah. SD itu aku juga ada kenangan teh. Kenapa? Salah satu SD namanya juga masih anak SD ya. Rambut dikuncir 2, baju atas putih bawah merah kan ya? Iya. Nah, roknya itu bukan seperti rok-rok yang resletingnya ada di belakang, bukan. Jadi mamaku tuh buat rok yang lain daripada yang lain dari temennya. Jadi roknya itu memanjang teh. Jadi terus ada perkatnya teh. Perkatnya panjang gitu loh. Jadi terus dicantolin di depan gitu loh. Dicantolin di depan, perekatnya di depan gitu loh. Jadi nggak ada resleting. Nah, waktu itu mau upacara kan. Semua kan baris tuh ya, upacara. Kan disuruh baris di bawah. Aku kan kelasnya kan ada di atas. Ya turun tangga hanya 3 tangga, 4 tangga lah gitu. Setelah itu teh, lari yang namanya juga anak masih kelas 1 SD baru sekolah, masih seneng-senengnya baru masuk sekolah ya, lari teh kecantol itu yang namanya rok teh, akhirnya lepas rokut. Astaga, jadi ya hanya atasan dan bawahan CD doang yang nyantol si rok. Aku nangis di situ. Terus si gurunya datang. Jadi pas lagi lari yang banyak roknya ketinggalan ya? Bukan. Mungkin banyak lari terlalu kencang. Kecantol waktu itu. Aku lupa kecantol sama apa ya waktu itu. Akhirnya kecantol, lepas aku lari aja. Ternyata aku nggak pakai rok, aku balik lagi, roknya sudah dipegang teman-teman laki. Aku nangis di situ. Terus katanya bu gurunya sudah almarhum waktu itu. Terima kasih bu guruku Putri kalau nggak salah waktu itu masih aku kelas 1 itu. Sudah nggak usah nangis, lain kali roknya ditambahin ya pengaitnya katanya. Terus aku ya Allah, bener-bener aku jadi kalau ingat rok, masih ada roknya itu di rumah. Aku kalau inget itu aib itu. Punya hanya pakai CD sambil lari, kaos kakian, pakai sepatu, pakai seragam. Astaga. Masih sering ketemu nggak sama teman-teman sekarang yang dulu megangin rok? Jujur, terakhir ketemu sudah beberapa waktu yang lalu. Mereka masih mengungkit itu, masih mengungkit tentang rok itu. Dia masih tanya, mereka masih tanya, rokmu yang itu nggak kamu pakai ya? Kurang ajar mereka itu. Memang cukup dengan pinggangku yang sekarang segede gaban nih. Tapi kalau kita ingat-ingat waktu kecil itu emang apa ya? Mulai dari lucunya, mulai dari anak-anaknya, bahkan sampai alainya. Kalau kita ngeliat Facebook salah satunya kan yang sering mengingatkan masa lalu tentang kenangan, itu kalau udah ngeliat komen status-status atau postingan-postingan yang dulu-dulu kita upload, itu kita kayak berasa, ih gue pernah begini, jijik. Iya, jijik sendiri ya. Jijik sendiri. Ih gue dulu pernah alay gitu. Sering tulisan yang A-nya jadi 4 itu. A-nya jadi 4 itu. Kalau aku lihat itu jijik ya. Terus apalagi aku pernah ya, ini aku sendiri sih yang kayak dulu waktu masa pacaran, waktu zaman SMA gitu, yang bikin status alay gitu, pas diingatkan kembali kenangan itu kayak aku kok sealay ini sih. Bucinnya tuh bukan bucin yang gimana sih, yang menjijikkan lah kala itu gitu loh, sampai aku pengen bunuh diri kalau nggak kamu hubungin gitu, langsung nge-tag orangnya gitu. Aku jijik dengan diri aku. Ya ampun, kalau sekarang mah ya nggak bodoh-bodoh banget kan kayak gitu. Udah agak waras kalau sekarang ya. Udah tahu malu sekarang. Udah agak waras. Mbak, tapi nih ngomong-ngomong soal Mbak sama Abang nih, soal kenangan masa lalu. Itu pernah nggak sih punya kenangan buruk, baik itu di kita nggak usah ngambil yang keluarga lah ya. Kalau keluarga tuh mungkin masih terlalu itu privacy. Di mantan pernah nggak punya masa lalu dengan mantan pacar yang sakit banget, yang
rasanya aku tuh untuk ketemu sama dia aja tuh udah males, tapi aku udah berusaha untuk maafin. Pernah nggak? Itu Mbak ini kan maaf udah aku sebut merek lagi, Miss Jul pernah nggak? Mohon maaf ya, namanya Miss Jul ganti, tolong. Iya aku sebut, maaf Miss Jul pernah nggak waktu itu punya kenangan itu yang aku udah maafin kamu tapi aku udah nggak mau nih rasanya untuk ketemu lagi sama kamu? Kalau ada sih satu, tapi itu sudah aib banget ya. Itu jadinya kan aib, apalagi orangnya kan sudah nggak ada. Lebih baik nggak usah dibahas untuk yang itu, ya kan. Ada sih satu, dulu sempet sama polisi aku. Emang masih ada polisi yang mau sama Mbak? Sepertinya katarak mereka. terus. Mohon maaf ya Teh ya. Dulu aku tidak segembrot ini kok Teh. Aku nggak sebut fisik loh. Jangan disebut fisik. Kan orang nggak ada yang tahu kita mau seperti apa. Orang kan nggak video, cuma suaranya doang. Biarkan orang-orang berangan-angan tentang kita yang seksi, kita yang kurus, kita yang putih, kita yang langsing, dan hidung kita yang mancung. Biarkan mereka berhalusinasi seperti itu. Yang penting mereka ekspektasinya aku seksi. Betul. Kenyataan seperti karung nggak tahu lo ya. Iya, Anda perjelas lagi. Jadi ada Teh, aku pernah nih sama mantan polisi waktu itu Teh. Wah, aku bucin banget. Aku kalau inget itu jijik campur malu ya jatuhnya ya. Gimana? Bucin banget Teh. Sebelum sama suami gitu loh. Masa-masa kuliah dulu. Sebelum sama suamiku ini. Jadi masa-masa kuliah dulu. Jadi aku gimana sih, namanya sudah polisi pasti digilain banyak wanita, bener nggak? Iya. Iya. Dia berulang kali ketahuan main serong di belakang. Dia berulang kali ketahuan main serong di belakang. Dan aku hanya bisa menangis. Jijik nggak? Dengan aku yang sekarang. Tapi nggak mau untuk pisah waktu itu. Nah, sebenarnya aku sudah berulang kali untuk pisah. Entah kenapa pada saat dia datang, dia tahu kesukaanku gitu loh. Aku hanya perlu dirayu gitu. Aku kan hanya perlu dirayu sih orangnya, nggak pernah ribet kan aku. Dirayu dan diajak dia makan. Terus hanya butuh rayuan maut aja sih sebenarnya. Terus? Bukan, itu temanku, dia berusaha untuk menjelaskan itu semua gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap balik sakit lagi. Jadi antara sembuh dan sakitnya, jadi sembuh 1 bulan, sakitnya 3 tahun. Lama aku sama dia. Terus? Dia serius, kalau dihitung mungkin dia main serong di belakangku dan ketahuan dan mengaku di depanku itu sudah ada sekitar 10 mungkin 15 cewek lah di belakangku. Sampai ada yang sampai pernah loh aku di kampus disamperin sama cewek, kata dia aku nggak boleh ngejar sana. Malah aku tantang balik, ya silahkan kalau gitu tolong telepon pacarnya. Ditelepon kan, Mas aku yang putus ya sama kamu. Jadi di telepon itu jelas-jelas si Mr. Mr. A ya aku nyebutnya. Si Mr. A itu, daripada aku kehilangan si selingkuhannya, daripada dia kehilangan aku, mending kehilangan si selingkuhan. Di situ serasa naik ke atas, terus jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, gitu terus deh hidupku. Kayak dikasih harapan tapi itu enggak ya. Emang laki-laki tuh brengsek. Bener. Nah, Desember kemarin kan aku pulang. Sempat ketemu tuh sama dia, kata dia. Aku masih nunggu kamu, kata dia gitu. Oh iya, masih nunggu. Ya syukur deh kalau masih nunggu aku. Tapi sekarang anaknya berapa? Anakku 3. Tunggu kok anaknya 3, aku nggak mau nunggu. Gimana-mana nunggu gak nikah aku gitu. Iya ya, di mana-mana kalau nunggu gitu orang. Mungkin dia lagi nunggu suami mbak nggak ada kata ya. Maksudnya ini apa nih? Nunggu suami mbak nggak ada? Iya, kalau anggapan dia masih nunggu mbak kan, berarti dia nunggu mbak tuh seandainya suami mbak udah nggak ada,
Oh, insya Allah enggak. Aku enggak ada keinginan sudah balik sama dia. Ini suami satu tak sayang-sayang ini. Oh. Aku yang sekarang bucin sama dia. Ya nggak apa-apa dong kalau sama suami. Nah kalau Abang Sumi pernah nggak sih punya kenangan yang kayak gitu yang udah males gitu? Apa diselingkuhin juga atau apa diporotin apa gimana, pernah nggak? Kalau diselingkuhin sih enggak. Karena Anda yang suka selingkuh. Langsung tembak mati. Dor. terus. Kalau diselingkuhin enggak. Karena mungkin udah gimana ya, kebalikannya. Oh, karena Bang Sumuinya yang selingkuh. Iya, keseringan itu ditinggal nikah. Oh, jadi sekali ditinggal nikah. Kenapa? Enggak, maksudnya tuh kenapa ditinggal nikah? Kenapa nggak dinikahin sama abangnya, Kak? Akunya belum mau. Belum. Atau Apa yang membuat kamu tidak mau? Aku kok jadi kepo? iya. Akunya masih kecil, Mbak. Tapi Pernah Bang gitu ya Bang ya. Jadi dia itu Bang, sebenarnya dia tidak ngasih undangan ke aku, tapi aku, gimana ya Teh ya? Itu mantan yang lain, bukan yang polisi. Iya. Waktu itu tuh I dia know di you banyak Bayaran, mantan. Surabaya. Nah, jadi dia itu Teh nikah. Iya. Aku nggak diundang gitu loh Teh. Tapi gimana ya? Tapi Anda nggak tahu Namanya diri dengan orang- datang gitu ke nikahannya Iya. dia. bener Teh. Bener banget. Kalau aku sih Ibunya Mbak diundang, Mbak. telepon. Kalau nggak diundang, ibunya yang telepon, tapi undangan resmi ke aku nggak datang Bang waktu itu. Jadi ditelepon, kalau manggil aku kan genduk kalau di Jawa Timur kan artinya kan nduk atau nak gitu kan. Oke. Nduk, besok masmu nikah, lusa masmu nikah, aku harap kamu datang ya. Wah, ngajak tengkar nih mertua. Wah, mantan calon mertua ya. Iya, oke. Terus Nekatlah datang ya. Sama 2 sahabatku waktu itu. Setegar nih aku. iya. Senyum. Makan dienakin. Jadi sebelum salaman sama si pengantin, aku makan dulu tak kenyangin perutku Teh. Perjalanan 2 jam. dari tempatku 2 jam. Jadi pas makan jangan lihat pengantinnya dulu biar tetap nafsu gitu ya. Iya, nanti kalau lihat pengantinnya dulu rugi dong, aku ngamplop ya kan. Iya. Terus kita kan harus pakai ilmu ekonomi, tidak boleh rugi. Iya, Apapun betul. itu tidak boleh rugi gitu loh. Betul. Makan, ngamplop iya, nangis pula. Betul. Ruginya double ya, Bang ya. Tangkap tangan sungkus. Loh, memang aku sengaja waktu itu aku langsung ambil makan. Jadi apa yang ada aku makan. Di situ kan prasmananya Teh. Iya. Wah, makan aku kenyangin Teh perut di situ Teh. Aku berangkat tadi sudah galau, aku nyampe sini sudah aku ngasih kado ya. Enak banget dia. Dari kadoku aku nggak makan, rugi dong aku. Gitu, badan udah capek ya. Dateng lah aku Teh. Habis 2 piring itu aku. Waduh. Belum ada nangis masih belum ada nangis waktu itu Bang, masih makan tuh tadi habis 2 piring bakso 1 mangkok aku ya udah wes kenyang perut ya. Terus kata temanku, jadi nggak ngasih salam sama si pengantin? Jadi sok kuat nih aku ya, padahal masih yang nggak munafik. Dia salah satu mantan yang perhatiannya dia itu bukan, kalau bilang terindah sih enggak, yang terindah tetap suamiku, nggak ada yang lain kalau yang terindah, ya kan? Kalau aku nggak ngomong suamiku dipenggal aku nanti ya. Jadi aku kan tidak mau terjadi kerusuhan dalam rumah tanggaku ya, aku mencari aman ini. Enggak, anak masih kecil. Ya. Enggak, soalnya anak masih kecil ya.
Anak 2 masih kecil gitu. Oke Bang, jangan kita rusak rumah tangga mereka Bang. Terus lanjut. Jangan. Mohon maaf ya, agak anu ya. Jadi aku harus memuja-muji dia dulu ya. Iya baiklah. Ya, hidup masih panjang soalnya. Iya. Biaya sekolah mahal. Jadi setelah makan, yakin kamu kuat kata teman-temanku. Yakin ngapain? Hanya begitu dong. Salaman nih. Ternyata ya nggak sombong ya. Aku masih lebih sama si wanita itu. Oke. Wanitanya mohon maaf ya kurang lah ya. Iya. Ya menurutku karena aku waktu itu nggak tahu ini yang lain. Oke. Kalau orang lain menilai mah nggak tahu gitu. Yang penting aku baik gitu, aku Iya. lebih gitu aja Iya. sudah. Meskipun lah aku nggak tahu nomor berapa. Punya Iya bener. Waktu itu datang ke situ, terus salaman tuh sama si mantan yang laki. Dia gini, loh kamu kan nggak tahu undang, kenapa kamu datang ke sini, kata si laki. Songong tuh orang gitu. Aku langsung bilang gini, Mas, bukan aku yang ngundang tapi ibumu. Terus ibunya kan manggilnya kan bundamu yang nyuruh aku kesini. Dia noleh ke bunda, iya karena aku nggak rela wanita ini jadi istrimu. Gila gitu. Masa sih ngomong gitu ke ceweknya? Di depannya si perempuan itu loh. Ih, Untungnya si besan itu nggak denger ya. kok gitu sih? Kok Entah kenapa maksudnya nggak ngerti lah. udah jadi menantunya. Apa pelet Mbak Iya lebih kan, kuat kayaknya? Iya nggak ngerti lah. Sepertinya sih mereka ada masalah keuangan deh. Jadi akhirnya mau itu yang perempuan kan kaya. Saya mah kurang modal kalau itu ya Teh ya. Oh gitu. Dilihat dari bentuknya juga kaya. Kayak apa nih? Kayak monyet. Nggak ngerti. Kayak tikus. Terus akhirnya si bunda tadi meluk aku, kenapa bukan kamu yang duduk? Awalnya sih tegar ya, akhirnya ambiar. Aku nangis jatuh-jatuhnya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Nah, kapan ya aku pulang ke Jember? Bulan Oktober aku pulang ke Jember. Mungkin Oktober tahun lalu aku pulang ke Jember. Ternyata si bunda itu sempat datang ke rumah, tanyain aku gitu loh. Terus kata mamaku, ya sudahlah, bisa diganggu. Lah wong sekarang kan anakku sudah ada suami, sudah anaknya 2. Ini anaknya 2 ada di sini. Kamu sudah nggak usah ganggu. Jadi dia tuh masih berharap aku bisa jadi menantunya gitu loh. Tapi aku no. Itu suamiku masih ada dan masih gini aku pengen lahir batin. Mbak, aku pengen nanya dong, itu pakai dukun mana sih? Kenalin dong biar nanti aku sama mama mertua bisa kayak gitu juga. Sini Teh, ayo. Mau dukun yang modelnya bagaimana, ada gak Teh? Sebenarnya sih gini loh, enggak neko-neko sih orangnya. Ya. Ini curhat ini sepertinya ini. Gimana? Ada yang berencana nyantet mertuanya ya. Bukan nyantet, Kode bukan keras, nyantet. Pelet. Bukan nyantet. Bukan nyantet. Melet. Iya, melet mertuanya. Aduh. Iya kan biar Parah ini. biar bisa kayak gitu Bang, biar bisa dicari-cariin, biar bisa jadi kayak menantu idaman gitu Bang, gitu loh. Jadi nanti setiap kali ke rumah Tapi nggak tahu kalau satu rumah nanti ujung-ujungnya biasanya tetap tengkar. Oke, lanjut terus. Ya terus mamaku bilangnya sih seperti itu, sudah nggak usah ganggu. Terus ya nggak pernah lagi datang ke sini. Sempat minta nomor teleponku juga, mau ketemu aku, nggak ada. Anakku nggak pernah pulang gitu, nggak pernah pulang. Jadi anaknya ditinggal di sini gitu. Padahal waktu itu aku ada rencana pulang. 2 hari apa 3 hari sebelum aku datang itu, mama sempat ngomong, kamu jangan bilang suamimu katanya. Tapi kalau misalnya suamimu mendengar podcast ini, ya tenang, dia nanti tak hidden kok. Biar tak penggal. Untuk keamanan bersama.
untuk keamanan bersama dia aku hidden untuk sementara waktu. Setelah itu nanti aku buka lagi. Aku punya nomor handphonenya suami Mbak nggak sih ya? Pernah nggak sih ngubungin aku waktu itu? Kalau punya kayaknya ntar aku share linknya deh. Kurang ajar. Pernah, suamiku kan dikit-dikit kalau nggak bisa dihubungin pasti telepon siapa. Iya. WA siapapun yang nggak sama aku. Betul. Jadi Bang, ini aku kemarin Lita yang di WA. Aku Lita yang di WA. Aku ini ya Bang, aku sharing waktu aku lagi tugas Kediri di Kediri, itu kan bareng sama Miss Jul nih. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa Miss Jul kayaknya nggak bisa dihubungin. Nah terus tiba-tiba ada nomor baru nih ngubungin ke nomor aku gitu kan. Aku angkat dong, ternyata cowok. Kan aku sebagai cewek kan rasanya risih ya dihubungin cowok nggak dikenal. Taunya suaminya dia nelfon aku nanya istrinya ada di mana. Padahal istrinya tuh di sebelah aku, jijik nggak sih? Dan aku herannya. Suamiku tuh bucin sama aku. Enggak. Jadi pendidikannya ya. Dan aku herannya kenapa dia bisa tahu nomor aku. Kok teteh? Siapa yang sudah pernah tandem sama aku? Tanya aja sudah. Siapa yang udah pernah dihubungin? Teh Nida udah ngerasain kemarin. Mbak katanya. Lita udah dihubungin. Ajeng udah dihubungin. Ini Kacau. Gini loh Teh, karena memang aku nggak pernah mungkin kalau posisi HP-ku masih aktif dia nggak akan telepon, nggak akan telepon teman-temanku gitu loh. Tapi orangnya kan memang kadang gue khawatirnya dia itu berlebih. Karena apa? Aku sendiri kalau udah naik motor kan kayak orang kesetanan gitu kan. Udah dibilangin sama dia hati-hati, tapi namanya udah dikejar waktu kadang kan gitu. Jadi dia tuh mikirnya udah jelek mulu gitu. Masa sih? Atau jangan-jangan Miss Jul pernah melakukan satu kesalahan yang bikin dia nggak percaya lagi. Pernah nggak sih? Ya. Pernah. Tapi kalau itu kan privasi ya, mohon maaf ya. Jangan diungkitkan. Nah, sebenarnya berarti kalau kayak gitu mah bukan karena bawa motor tuh, emang Miss Jul pernah ngelakuin kesalahan sampai dia nggak percaya sama Miss Jul. Bang, pernah sih waktu itu sempet hilaf. Bang, pengen nanya dong, ini dari segi laki-laki yang sebenarnya diinginkan seorang laki-laki dari pasangannya itu seperti apa sih? Kita pengen tahu ya, Miss. Maksudnya gimana nih Teh? Iya, kayak misalnya kan kalau kita perempuan, Miss Jul nanti bantu ya kalau aku salah. Kalau kita perempuan, Kalau perempuan itu kan cuman pengen diperhatiin, Bang. Pengen diperhatiin sama ini aku pernah dengar ya, ini salah satu artis ibu kota ngomong, bedanya perempuan dan laki-laki itu kalau perempuan itu ingin diperhatikan, kalau laki-laki itu ingin dipuji. Nah itu Miss Jul, aku pernah praktekin ke pasangan aku. Aku pernah waktu itu muji dia, dan dia tuh kayak berasa, ganteng banget gitu kan. Padahal kayak tikus. Terus aku bilang, bener ya, berarti emang, jadi maksudnya aku tuh bukan yang jeleknya, tapi ini salah satu cara agar kita tuh masih harmonis lah. Apalagi kan aku sama pasangan aku LDR tuh. Nah jadi kalau kita perempuan, Bang, itu kan sukanya diperhatiin. Nah kebanyakan laki-laki itu nggak suka, maksudnya itu laki-laki nggak peka. Nah itu sebenarnya yang seperti apa sih, Bang, yang diinginkan laki-laki? Pengen tahu nih. Jadi aku bisa belajar nih, ntar aku ke pasangan aku harus seperti apa, Mbak Niken ke suaminya harus seperti apa gitu. Ya kalau menurut saya ya, ngasih perhatian sama pasangan itu nggak mesti teleponan atau kasih kabar tiap jam. Nggak harus ngambil absen muka tiap jam. Yang penting itu loh yang berat. Iya betul. Mbak. Iya itu berat itu memang, Bang. Absen muka itu yang susah. Yang penting kalau bagi saya ya, itu tuh yang penting ada kabar dalam sehari itu udah. Yang prinsip. Sebenarnya kalau aku kan prinsipnya itu emang dari
remaja dari kecil lah itu tuh emang orangnya cuek, baik sama apapun. Suamiku yang cuek itu bang, termasuk juga pasangan. Kalau aku orang cuek. Oh berarti emang rata-rata kayaknya kalau abang cuek, kalau suami Miss Jul cuek, emang rata-rata laki-laki itu cuek. Nah, sering bertengkarnya itu, ini kalau dari aku ya, sering bertengkarnya itu tuh sebenarnya dari hal-hal kecil kayak gitu. Karena yang kita perempuan ingin diperhatikan, kalau yang laki-laki kan tadi udah dihubungi, ya siang sore mungkin gak dihubungi nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah hubungi kamu malam, kamu udah hubungi kamu pagi, atau aku bakal hubungi kamu nanti malam gitu. Sedangkan kita kan pengen di absen gitu ya Mbak. Nah itu loh. Bener itu teh. Nah itu makanya terjadi selisih paham. Suamiku tuh juga seperti itu gitu loh teh. Jadi aku kerja, kamu kerja, ya nanti lah kita hubungan. Kadang aku sendiri ya kata dia nggak bales, kok nggak bales sih? Ya aku kan masih kerja gitu. Sebenarnya hanya hal seperti itu akhirnya jadi tengkar. 2 hari nggak mau ngomong. Tapi ujung-ujungnya tetap suamiku yang minta maaf, padahal dia nggak salah, aku yang salah sebenarnya. Enggak, tapi kalau tapi Mbak, menurut aku tetap laki-laki yang salah, karena gimana pun perempuan itu hakikatnya ingin dilindungi dan diperhatikan. Tinggal kalau bagus. Betul ya Mbak ya, tinggal ngabarin kita kan nggak minta untuk dihubungi terus-terusan, tapi minimal ya adalah kayak makan obat gitu ya pagi siang malamnya. Ini sesi curhat ini sepertinya. ini bagaimanapun yang cowok pasti tetap salah. Anjir. Ya, manusia paling benar itu semuanya tetap cewek. Tetap wanita. Enggak, tapi makanya ini mungkin ini juga apa ya? Cowok pasti yang tetap salah. Cowok. Sabar bang, santai, Iya. santuy, jangan ngomel, santuy. Tapi kan ini pasangan abang nggak begitu mungkin. Jadi kita kesal dengarnya kalau ada cowok yang kayak gitu. Yang mana si cowoknya? Untung abang nggak pacaran sama cowok ya. Oh enggak, saya mah jomblo mbak. Jomblo ya. Iya. Tapi jadi aku tahu rule-nya teh seperti itu gitu loh teh. Kenapa aku bisa tahu rule-nya? Suamiku itu bukan tipe orang yang aku sayang kamu, aku cinta kamu, bukan. Oke. Dulu pernah teh waktu Valentine. Waktu Valentine aku bilang gini, yang Valentine nih masa sih nggak ada bunga-bunga, coklat. Iya kan kita butuh yang kayak gitu ya. Tahu nggak? Kamu mau bunga yang kata dia? Iya aku mau. Dia ke kuburan teh, di sana ada bunga Kamboja teh, dia ambil yang udah gugur di bawah itu teh, di atas kuburan. Aku kalau ingat itu semblemet pengen tampol teh, sumpah. Itu gua banget. Jadi sama dia tuh diambilin bunga Kamboja, bunga terus diberikan coklat. Coklatnya itu coklat jago 250 apa 500 rupiah itu teh. Yang penting coklat. Kamu ada mesra-mesranya sih ya gitu. Kau pikir aku kuburan yang dijatuhin sama bunga Kamboja? Loh, terus mintanya bunga apa? Ya sudahlah terserah. Aku jadi nggak pernah nuntut akhirnya ke dia gitu loh. Tapi dia kalau laki-laki itu pasti sama perbuatan teh. Nggak usah jauh-jauh, waktu aku yang sakit kemarin yang sampai dirawat ya, overdosis obat gak penting itu, bukan overdosis narkoba ya, bukan obat gak penting. Itu suamiku perhatiannya benar-benar dicurahkan banget gitu loh. Ya aku mau pipis, iya sini aku bantu. Ya aku mau ini, iya sini aku bantu. Ya aku mau ini, iya dia beli keluar teh. Jadi dia itu orangnya itu tipikal yang ini loh gitu loh, bukan yang aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak ada ceritanya dia seperti itu. Tapi kita butuh loh Mbak. Kalau dia ditanya, bener kita butuh. Tapi gitu. kita butuh loh. Kita butuh. Kalau udah aku tanya gini, ayah sayang nggak sih sama aku?
kalau aku nggak sayang ya nggak mungkin lah kamu jadi istriku. Pasti itu jawabannya dia. Kok hampir sama sih, aku juga kayak gitu. Kamu sayang nggak sih sama aku? Kalau nggak sayang ngapain bertahan selama ini? Dia ngomong gitu. Tapi kan aku tuh kadang-kadang pengen, kamu sayang sama aku nggak? Iya sayang, aku sayang sama kamu, pengen digituin ya. Jadi aku pesan ke Teteh ya, kalau sudah dapat pasangan seperti itu jangan berharap tinggi-tinggi sudah. Oh gitu ya Tapi Mbak. kalau dari perbuatan coba perhatikan, pasti itu sudah. Jangan Gitu ya. terlalu menghayal Kalau terlalu sudah tinggi. jangan menghayal aku mencintaimu karena kamu. Iya, takutnya nanti kalau jatuh nggak bisa bangun, sakit. Kayaknya ini Bang, kayaknya nanti kapan-kapan kita undang suaminya Miss Jul ya, kayaknya ya. Pengen denger versi suaminya. Tenang, nomornya Tata aku blokir kok, aman. Aku mau cari aman ya Teh, please. Aku juga pernah sih Mbak waktu itu ya, kita kan lagi jalan di Bogor tuh, tepatnya tuh di istana, kita mau ke Istana Bogor. Nah kan di jalan di Bogor itu tuh emang ada apa sih namanya, yang jual bunga-bunga gitu. Nah waktu itu abang tahu kan ya, yang di Bogor kan ada yang pokoknya di seberangan kebun raya Bogor itu orang jual bunga. Aku Terus kan lagi di motor nih, aku boncengan, aku bilang sama dia, aku mau dong bunga, katanya gitu. Terus dia berhenti Mbak, beneran dia berhenti. Terus aku pikir ngapain, katanya mau bunga, katanya gitu. Iya mau, aku bilang ya udah turun, katanya gitu. Nah terus katanya itu kan bunga, ambil aja, katanya. Maksud aku tuh ya udah kamu beli sendiri. iya gitu, maksud aku tuh apa ya, jadi kayak Sama lah, Teteh mah enak begitu. Mau coklat itu ada Indomaret. Iya terus belikan. Ya ini uangnya beli sendiri, punya kaki kan ya. Kurang ajar nih orang. Ya sudahlah, akhirnya aku jalan sendiri daripada emosi. terus juga suka mempermalukan. Sekarang aku sudah tidak pernah berharap dia mau membelikan aku apapun sudah. Betul. Daripada sakit hati, Betul. jangan nggak bisa bangun. Betul, mending kita ada duit, ya udah kita beli sendiri. Aku pun kayak kalau untuk ke depan kalau ingin bunga, udah aku beli sendiri, aku kadoin sendiri, aku bungkus sendiri, kasih kartu ucapan sendiri gitu ya. Iya. Tapi Teh, kalau sudah dari perbuatan berkesan banget Teh. Beneran deh Teh, berkesan Teh. Yang kayak yang Mbak sakit itu ya. Kan dia kan memang dia nggak usah jauh-jauh. Terus dia ternyata terus tiba-tiba lagi jalan lagi ada tawuran tuh. Kita pernah lihat konser tuh ya, lagi tawuran Teh. Kondisi kan aku lagi hamil, sama dia langsung dipeluk dari belakang, langsung ditarik lewat sini gitu. Sama dia dipeluk biasanya ya, kalau jalan sama dia kayak kereta api depan belakang, nggak ada namanya pegangan tangan, nggak ada. Ih kok sama banget. Sama banget. Dia juga nggak mau. Kalau sudah dipeluk seperti itu berkesan banget gitu Teh. Oh ternyata suamiku sayang sama aku. Tapi benar Mak. Tapi mungkin itulah yang mungkin apa ya, kadang-kadang mungkin manja-manja kita itu yang secara nggak langsung juga bikin mereka para pria tuh mungkin juga luluh sebenarnya ya Mbak. Karena gimana pun setidak inginnya mereka kalau kita udah ngerengek, udah sampai ngeluarin air mata, akhirnya mereka yaudah gitu, walaupun akhirnya dia nurutin dengan kesal. Antara dia nurut gimana? Dengan berhati melaksanakan. Iya mungkin sama terpaksa jinjik. Curhat Teh, sesi curhat ini Teh. Iya mungkin dengan terpaksa. Saya dengar ikut ketawa, padahal yang dijelekin cowok. Iya kenapa, kan kita kan menjelekkan kaum Anda, kenapa Anda ikut terbahak-bahak sih? Iya, yang dijelek-jelekin nggak ada kaum bela-belanya ya dia ya. Iya kenapa Anda nggak bela? Cowok ikutan ketawa ya. merasa saya sendiri yang kena jadi. Tapi abang pernah nggak sih kayak gitu? Abang pernah nggak sih kayak gitu diiniin sama pasangan yang kayak abang pengen ini, pengen diperhatiin, pengen itu, pernah nggak sih? Aku tahu itu jawabannya, pernah.
Jadi sebelum abang jawab, aku jawab aja sendiri. Pernah. Gimana ya Mbak ya? Apa Mau jujur takut salah ya daripada perang dunia. cuma tingkah laku saya itu Mbak seperti apa yang dilakukan sama suami Mbak. Jadi Sepertinya rata-rata memang begitu. kayaknya ya emang rata-rata laki-laki. Tapi enggak juga Iya. sih Mbak, ada juga sih teman kita itu kan yang bucin parah, ada. Ada yang bucin parah, ada. Ada yang Terus aku ya Mbak, aku tuh sering berantem untuk hal-hal, contoh nih, ini beneran ya, untuk posting foto. Dia selalu posting foto teman-temannya, misalnya temannya ulang tahun. Dia posting Mbak foto teman-temannya, selamat ulang tahun ya bro, sehat ya bro, ini ya bro gitu. Sedangkan aku ulang tahun gak diucapin Mbak, diucapin sih, tapi gak diposting gitu loh. Terus aku kan pengen ya Mbak, kayak perempuan-perempuan lain yang fotonya juga diposting sama pasangan. Nah itu tuh aku pernah berantem cuman gara-gara hal itu. Alay kali lu Mbak. sama teh kalau begitu, Sama. Bang. Berarti Mbak juga Aku begitu. Aku juga iya, maunya aku istrimu ini lupa posting karena apa? Biar Iya. kamu tuh nggak kelihatan kalau kamu beristri tapi tidak ada wujudnya gitu loh teh. Betul. Jadi kalau dia pulang, aku posting diriku sendiri di HP dia. Betul. Iya. Malas ya aku ya. Iya. Jadi dia tuh paling banyak posting itu ya, posting Mobile Legend, udah nggak jauh dari Mobile Legend sudah. Minta Bener. di-invite temennya. Ya sudah lah, mau diapain lagi. Jadi kalau pulang gini HP-nya kan selalu sama aku kan. Ya sudah, aku posting diriku sendiri. Kadang ngasih captionnya itu juga terima kasih sayangku ya, aku nulis sendiri. Kelas aku ya. Aku Biar kayaknya kelihatan kalau aku ada gitu. aku kayaknya bakal nyoba deh. Nanti kalau misalnya aku main sama dia, kayaknya aku juga bakal ngebajak handphonenya deh. Terus aku pernah deh Mbak, aku pernah tuh ngupload foto aku sama dia di Facebooknya dia. Pernah. Itu pesan buat cowok-cowok yang para pendengar nanti ya. Itu makanya kalau nyampe di rumah jangan pernah ngasih HP-nya sama pasangan atau istrinya. Karena akun Anda akan dibajak. Tapi Bang, Aku juga pernah loh tadi pada saat Hari Ibu. oh jadi ngucapin selamat Hari Ibu istriku gitu ya. Padahal sendirinya yang upload. Hari Ibu ya. Bener parah itu mah. Tapi ya apa ya, gimana ya, maksudnya tuh memang itu suatu kayak bentuk, itu sih menurut perempuan sih itu bentuk suatu pengakuan. Tapi mungkin untuk laki-laki berbeda ya Bang ya. Ini terima kasih. Sudah kembali Mbak setelah hilang. Istriku masih jadi ibu dari anak-anakku. Oh. Pernah aku nulis sendiri seperti itu. Nulis Dan aku dianggap ada. udah nulis status sendiri, bikin caption sendiri, post fotonya sendiri, anggap posting. Wah, nasinya terlalu tinggi. Aku Olah tuh yang posting suamiku. aku juga Ada yang mau. masuk gitu ya. Aku juga mau kayak Khayalan begitu. Mbak terlalu tinggi, Mbak. Terus nanti ada yang balesin kan di WA gitu itu. Selamat Hari Ibu buat istrinya Mas. Oh iya Pak, ya itu doang. Terima kasih dah. Aku boleh kirim pesan nggak? Aku pengen pesan, Dir kamu, nanti kalau kita ketemu, aku mau pinjam handphone kamu, nanti aku mau ngupload foto dengan caption yang barusan diajarin sama Miss Jul. Aku harap sih dia nggak usah denger ini ya, biar nggak ketahuan. Jangan lupa. Iya. Telinganya Disumpel dulu pas bagian itu. Tapi aku bakal coba nanti deh. Kan kemarin aku cuma ngupload foto tanpa caption. Nanti aku bakal ngupload foto dengan caption, hal terindah yang pernah aku lalui adalah bersamamu. Ih. Asik. Kacau habis.
ya seperti apa ya. Iya. Ya pas ending acara saya mau titip pesan juga lah. Buat pesan-pesan. Oh boleh nanti kalau mau penutupan mau closing abang mau pesan-pesan boleh. Tapi ternyata udah 1 jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol untuk hal-hal yang kayak gini, nggak berasa ya. Mulai dari hal memalukan, emang sih Mbak sebenarnya kayak aku sering ngomong, sering ngomong sebelumnya di podcast ini nih kita nggak harus bertemakan apa-apa, enggak, emang kita ngobrol begini aja kan tadi dari udah ngalir aja. Iya dari apa kenangan waktu kecil sampai kenangan mantan sampai ngebully laki-laki gitu kan, itu kan kita nggak rencanain untuk ngebully para pria itu kan. Tapi sebetulnya ngebully pria yang paling enak ke. Nanti kalau kita undang Mbak lagi, kita bully pria lagi aja kayak tema kita terus ya. Karena boleh, mereka siap. karena untuk pria jangan gini deh Mbak, jangan kan kita pasangan yang muda ya, pasangan yang ya bisa dibilang kakek nenek juga kadang-kadang udah selisih paham gitu kan, yang kayak misalnya tuh orang tua kan bapak deh gitu ngadepin mama juga kayak ya udahlah mau gimana lagi udah istri aku gitu. Kadang-kadang kan kelakuan ibu-ibu itu juga rada-rada aneh gitu ya. Jadi rada barbar gitu. Rada barbar gitu ya. Jadi bapak-bapak itu lebih memilih diam daripada melawan istrinya. Iya, diam dan pergi gitu loh. Berusaha untuk menutup mulut, menutup telinga gitu loh. Ya udah terserah kamu gitu loh. Iya betul. Tapi ya mau bagaimana lagi, tetap balik gitu loh mereka gitu loh. Tapi aku nggak suka. Tapi aku nggak suka yang kayak gitu. Aku sukanya kalau misalnya kita emang ada masalah ngobrol. Bukannya kita ada masalah, kamunya malah pergi. Emang sih nanti dia balik lagi. Tapi aku nggak suka yang kayak gitu. Cuman pasangan aku begitu. Ya sudah. Kalau bungkus saja deh pakai karet warna merah tambah telokor. Aku jadi sesi curhat. Kalau suamiku lebih memilih untuk mendengarkan. Jadi setelah aku ngomong panjang kali lebar, udah ngomong panjang, terus jawabannya dia sudah kalau ngomong. Sekarang aku yang ngomong gitu dia. Kalau udah setelah itu baru sudah. Nggak, kalau aku sih nggak begitu. Aku kalau udah ngomong-ngomong palingan handphonenya dimatiin gitu. Terus sampai ya berjam-jam. Nanti dia akhirnya ngubungin aku. Dia ngubungin masih marah ya. Ngomong gitu. Tapi kan aku nggak pengen yang kayak begitu. Aku pengen kayak Mbak gitu loh. Dengerin. Nggak sadar diri masih. Betul. Nggak sadar diri sama sekali dia. Setelah memberikan memberikan sakit setelah kita ngomel-ngomel gitu ya. Oke. Miss Ju, ini kayaknya udah 1 jam lebih nih kita ngobrol. Makasih ya udah ngeluangin waktunya di malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Tapi nanti kita bakal undang Miss Ju lagi untuk ngebully para laki-laki. Kayaknya seru deh obrolan kita hari ini. Soalnya sampai-sampai laki-lakinya sendiri tidak bisa bersuara. Bang Sungguh aja dari tadi diem, cuman ketawa-ketawa aja gitu. Padahal kita sedang memaki dan marah terhadap kaum pria gitu. Akhirnya dia juga nggak bisa ngomong. Saya mah ikutan dengar. Dia sudah disekak mat. Makanya Bang, aku. Iya gimana Mbak? Jangan cowok tuh nggak peka. Itu pesan aku Bang. Kalau gimana ya Mbak ya? Biasanya kalau saya sendiri ya Mbak, itu pekanya itu enggak perlu pancing-pancing atau gimana. Emang udah tahu ya Bang ya? Iya udah tahu sendiri. Tapi kalau udah dipancing-pancing, udah otomatis ya Bang ya? Ya bodo amat sih lo. Oh jadi abang lebih sukanya yang dari keinginan diri sendiri gitu ya? Iya. Tapi abang nggak sadar mungkin. Mungkin dia lagi berlelap. Sabar nggak usah komen. Sabar nggak usah emosi, sabar. Iya kan bisa aja Mbak, dia harus nunggu dari kemauan dia sendiri. Cuman dianya nggak ada kemauan sama sekali gitu loh. Kalau kita nunggu terus kan lama. Suami Mbak Jul ini loh ya, Mbak Miss Jul ini. Mbak Jul elek banget. Kayak kemauan dia sendiri dan kemauan dari suami Mbak ini yang berinisiatif kalau Mbak lagi sakit atau gimana ya kan Mbak?
Ya karena memang sebenarnya sih itu lebih cocok keterpaksa sih daripada aku ngomel. Saya kalau udah ngomel merepet sampai 7 hari 7 malam. Teh Ria sudah tahu bagaimana aku mengomel gitu loh. Tapi mah berarti ujung-ujungnya mah sama aja Mbak, cari aman. Sebenarnya kan memang udah sifat lelaki itu, kalau itu memang mereka itu bakal cari aman gitu loh. Karena apa? Mereka itu lebih memilih sudahlah masalah segitu ngapain sih harus panjang. Kalau aku lihat dari pola pikir mereka sih seperti itu. Menurut mereka itu masalah kecil, tapi menurut kita sebenarnya itu kecil yang kita besar-besarkan agar kita dapat perhatian. Betul. Ujung-ujungnya hanya kita minta perhatian, Aku gitu doang. suka. Betul. Makanya Mbak, saya dari kaum cowok mengucapkan jangan besar-besarkan. Kecil aja udah nggak habis, apalagi besar. Apanya dulu yang besar nih? Sabar. Apanya dulu yang besar nih? Apanya dulu? Emosinya tenang, jangan emosi, tenang. Enggak kan soalnya bahas Santuy. Enggak, soalnya bahas yang besar-besar Mbak, kan pengen tahu yang besar itu apa dulu nih, yang nggak boleh dibesarin tuh. Kok emosinya? Aku pikir yang lain. Lagi. Iya kan banyak. Banyak Mbak. Semua acaranya ikutan emosi guys. Iya. Enggak, Sepertinya karena pembawa acaranya lagi mau datang bulan sepertinya. enggak, karena aku tuh merasakan sih Mbak, apa kemauan apa ya? Maksudnya tuh Mbak itu mewakili apa kemauan aku banget gitu loh. Jadi kayak menyuarakan suara hati aku gitu terhadap pria-pria yang tidak peka, dan ternyata kita satu frekuensi, punya pasangan yang cuek. Gini. Iya. Kalau laki-laki diminta untuk selalu ngerti sama perhatian, itu laki-laki 1 dibanding 100 orang teh. Aku lihatnya sih seperti itu. 1 banding 10 lah. Tapi pasti ada. Ada. Aku dulu pernah punya mantan yang seperti itu, ada gitu loh. Salah satu teman kita yang bucin seperti itu ada. Gitu loh. Tapi enggak banyak gitu loh. Dan lebih mendominan laki-laki itu yang cuek, nggak ngerti gitu. Yang penting udahlah masalah kecil gitu loh. Terus kayak gini, sepanjang gitu loh. Mbak, Miss Jul, dengar dulu, Miss Jul. Ini aku juga pernah punya kejadian yang kayak gini nih. Yang misalnya dia mau pergi kemana terus nggak ngomong, itu bisa jadi masalah loh buat aku. Buat Miss Jul gimana? Jadi dia mau pergi, sama kan, bener kan? Sama. Terus atau enggak dia pergi, terus tiba-tiba dia ngasih kabarnya dia udah jalan. Itu juga bisa jadi masalah loh buat aku. Kenapa kamu nggak ngasih kabar sebelum kamu berangkat? Kenapa kamu ngasih kabar di saat kamu udah di jalan? Kalau seperti itu, aku mungkin sekarang lebih meredam, nggak seperti dulu. Tapi yang paling aku nggak suka, kalau suamiku sudah keluar di atas jam 9 malam atau jam 10 malam, yang ternyata aku juga nggak tahu dari temannya tanpa dia jujur sama aku. Wah, ngamuk 3 hari aku kalau udah gitu. Iya, betul. Aku juga nggak suka kayak gitu. Nggak mau diajak ngomong, nggak mau diapain gitu loh. Mau keluar malam silahkan, kemana gitu loh. Kecuali waktu dia lembur ya. Perempuan guys. Gimana Bang? Yang sesi curhat. Iya, makanya Anda dengerin aja. Yang tetap hina perlah cowok guys. Jadi ya gimana ya? Jadi kan kapan lagi dibully Bang? Iya, mumpung sendiri kan. Biasanya aku yang kena bully. Enggak, mumpung dia juga sendiri Mbak, jadi kita bully gitu. Mungkin, iya. Tenang Bang, aku tahu kok perasaan lu dibully Bang. Sama seperti aku pada saat aku dibully. Jadi sekarang aku balas dendam. Mohon maaf ya Bang ya. Untuk ke depan kalau bintang tamunya masih Mbak, aku mengundurkan diri dari pekerjaan. Loh, aku sudah dikontrak 3 tahun ke depan aku terus gitu loh. Ya, apa? Hinaan dapat. Lengkap ya Bang ya. Kok bahagia banget ya aku bisa bully orang ya malam minggu begini. Sampai Iya, aku Mbak, pintar malam minggu. Aduh, kacau ini aku.
Bener loh Mbak. Ambiar ya Bang ya. Penyiarnya Iya. aja, ini pembawa acaranya aja sampai minta ampun loh sama kamu loh Mbak. Sampai kalau masih Miss Jul, aku nggak mau. Oke deh, kalau gitu Miss Jul Sabar, Bang. ini udah 1 jam lebih kayaknya. Oke. Kita udahin dulu nih diskusinya kita. Mungkin nanti suatu saat kita bakal undang Miss Jul lagi dan kita pastiin Oke, siap. mungkin nanti kita bakal pembawa acaranya bakal 3, ada Bang Sat, ada Bang Sungui, ada aku. Sekedar informasi nih buat teman-teman. Sekarang kan aku kita untuk podcast goreng ini ada 3 penyiar, ada aku, ada Bang Sat, ada Bang Sungui. Nah, teman-teman bukan co-host sih, tapi teman-teman apa sih maksudnya, teman-teman pendamping siar aku ini punya keunikan masing-masing. Yang satu medok Jawa, yang satu medok Minang. Jadi itu ciri khas dari podcast goreng. Mereka tuh punya ciri khas masing-masing. Yang disebut bukan co-host ya. Terus Iya, bukan co-host, cuma pendamping penyiar. Mohon maaf. Itu habis makan jengkol loh. Enggak, Baunya sampai sini. saya barusan makan enggak, bukan jengkol. Oh, kodok ya. Kalau kodok goreng itu ketemu sama saya Mbak di Surabaya. Oh ya. oh emang ada kodok goreng? Ada, Oh ada. ada kodok sup, ada kodok goreng, ada. Oh ada. Kodok apa aja ada. Iya, Oh beneran ada. Oh pikir cuma di Cina-Cina doang. Beneran. Beneran Iya, ada emang. memang. itu makanan emang favorit kalau di sana. Oh. Iya kan, Mbak? Iya ada. Di Surabaya tuh malah ada nyambe. Ya, nyambe. Hewan kayak kadal tapi yang agak gede gitu loh. Oh jadi. Iya. Enak katanya. Mohon maaf saya nggak doyan. Tapi abang pernah makan nggak waktu abang di Surabaya? Waktu itu kan saya waktu di Surabaya waktu itu pernah mampir ke rumah makan yang dimana di menunya terdapat kodok goreng, kodok sup, kodok jangkrik. Tapi pernah makan? Pokoknya lengkap. Enggak, Cuman tahu doang, nggak mau berani makannya. saya lihat orang makan, aduh, astagfirullah, kok enak kali ya liatnya. Tapi saya nggak pernah nyoba. Yang penting saya udah pernah lihat. Iya ya, aku juga kalau ditawarin kayak juga nggak minat deh kayaknya. Dengar, jangankan itu ya, kayak sate kelinci aja aku nggak pernah makan karena ngebayangin kelinci seimut itu aku makan kayak kasihan aja. Enak kalau sate kelinci itu sama sate ayam aja lo kalah rasanya. Tapi aku belum Kalau pernah. dengar Mbak, yang kata-kata orang sana ya, kayak Iya. kodok goreng atau kodok sup itu merupakan salah satu pengobatan alternatif. Oh masa? Iya, buat yang penyakit sesak. Iya, Katanya. iya. Tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Sebenarnya Iya, aku pernah dengar di sana kayak gitu pas waktu nanya di salah satu tempat makan. Aku beli sebenarnya makanan-makanan itu tuh ada khasiatnya masing-masing ya, tapi jangan berlebihan aja. Tapi gimana pun tetap aja kalau orang gak doyan mah gak suka aja, karena ngebayangin kodok aja yang begitu kan. Terus Ya, aku nggak mau. iya. betul. Oke deh, Mbak Niken ada mau pesan-pesan dulu nggak? Mau dulu, aku sebut merek lagi. Miss Jul ya. Miss Jul, ada mau pesan-pesan dulu nggak? Yang penting nanti kalau pas aku lagi jadi bintang tamu jangan lupa abang lagi ya. Oke. Akan kita kondisikan. Iya. Kita lagi butuh korban. Iya, kita masih butuh korban karena aku kan nggak mungkin ya marah-marah ke pasangan aku, dan Mbak Miss Jul kan juga nggak mungkin marah-marah ke suaminya. Ya udah, mumpung ada abang. Mumpung ada korban untuk dihina-hina nih. Untuk melampiaskan Jarang-jarang emosi. ada korban. Iya. Ya, buat
buat minggu depan saya harus persiapkan diri. Harus Kuatkan iman. Oke deh. Oke. Miss Jul, Penting mah aku mundur alon-alon. jangan dong. Kalau Alon mundur alon-alon siapa lagi dong? Kan Bangsat nggak bisa setiap hari. Karena udah ada jadwalnya, schedule-nya udah ada. Jadi aku seminggu itu gonta-ganti pasangan aja. Jadi untuk Bangsat ada harinya, untuk Bang Sungwi juga ada harinya. Aku tuh kayak berasa wanita memiliki dua pria. Oke, Miss Jul, promoin dulu dong podcastnya kita. Oke. Hai teman-teman. Nanti jangan lupa ya like, subscribe untuk Ria Channel. Oke nggak Teh? Oke banget. Yakinlah di situ kalau sharing pun monggo. Iya. Buat teman-teman yang pengen sharing juga boleh. Ini ada yang suaranya kencang banget deh. Jadi kayak apa ya? Jadi berisik. Oke deh kalau gitu Miss Jul, makasih. Makasih untuk waktunya hampir 1,5 jam nemenin. Jangan di loudspeaker dulu dong. Soalnya jadi kecil, jadi apa sih? Jadi kayak mantul gitu. Oke, Miss Jul, terima kasih untuk waktunya 1,5 jam. Terima kasih untuk bincang-bincang produktifnya bagi kaum wanita dan non produktif bagi kaum pria. Nanti kalau misalnya kita undang Miss Jul lagi, kita pastikan co-host atau pendamping siarnya adalah Bang Sungwi lagi. Itu request pertamaku ya, oke? Oke deh. Alon-alon kok. Ya udah, berarti kalau gitu harus persiapkan diri. Kalau misalnya siapa bintang tamu kita malam ini? Miss Jul. Oke, Abang harus Aku gundurkan diri. Ya udah deh kalau gitu Miss Jul, makasih ya Miss Jul ya. Miss Jul boleh share ininya kali apa namanya Instagramnya untuk teman-teman yang mungkin pengen kenal Miss Jul tuh yang seperti apa sih wajahnya, secantik apa sih? Cantik, seksi. Mancung. Mancung sekali. Nama Instagramnya apa? Atau nanti pengen nampol. boleh share yang untuk mau berteman sama Miss Jul, bisa di Instagram apa, bisa di Facebook apa? Kalau di Instagram di NQEN07, di situ ada foto baby 2, babyku. Kalau ke Facebook NQEN. aku biasanya pakai suami. Oh, itu Facebook suami. Iya. Oh ya udah, berarti kalau pengen berteman di Facebooknya Instagram NQEN. QEN07. Oh, Ada foto baby 2 di situ. NQEN07 itu fotonya baby. QEN07. Atau gini deh, nanti misalnya bisa kita apa sih namanya? Kita tuliskan di deskripsi YouTube-nya. Jadi bisa langsung diklik di situ yang ingin berteman sama Miss Jul. Oke deh Miss Jul, makasih ya sekali lagi untuk waktunya. Nanti kita undang lagi mau ya. Terima kasih ya Teh. Terima kasih Bang. Sama-sama Miss Iya, Jul. Bang. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Bang.